dalam tanda kutip membranding sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Netizen kita ini kan kondisinya sangat tidak berkualitas. Mahasiswa saat ini itu dalam konteks pemikiran juga tumpul banget. Iya, tumpul banget. Oke, kawan-kawan semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Satu Kata. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber yang insya Allah juga nantinya akan membawa banyak inspirasi. Terutama dalam hal ini kepada kawan-kawan muda, kawan-kawan aktivis yang hari ini sedang berjuang, sedang berproses dan sedang mengasah diri untuk memperbaiki kualitas diri. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Mas Yatimul Ainun. Selamat sore Mas Yatimul Ainun. Gimana kabarnya Mas Yatimul Ainun? Ini luar biasa ya, tambah ganteng gitu kan. Meskipun ya boleh dikatakan ini sudah senior, tapi kalau perawakan wajahnya itu masih kayak aktivis yang ya baru lulus kuliah gitu kan. Mas Ainun gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Mas. Sibuk apa hari ini? Ya biasa, masih aktivitas seperti biasa di dunia jurnalistik. Oke, masih berkutat di dunia jurnalis. Perlu diketahui oleh kawan-kawan ya bahwa Mas Ainun ini merupakan tokoh aktivis pergerakan, di mana beliau ini merupakan senior dari teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Mas Ainun, ini kan banyak dari pemirsa ini, teman-teman ini juga merupakan aktivis. Mas Ainun dulu memulai karir sebagai aktivis itu mulai tahun berapa Mas Ainun? Di PMII terutama. Saya sebenarnya anak pondokan. Iya, santri gitu ya. Santri. Dibesarkan di pesantren, digodok di pesantren, dan banyak menimba ilmu di pesantren. Oke. Tahun 1992 saya lulus sekolah dasar itu langsung ke pondok pesantren. Pondok pesantren di Situbondo. Pondok pesantren apa itu? Pondok pesantren Sumber Bunga. Sumber Bunga. Ya, Seletreng Kapongan Situbondo, yang pada saat itu diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau wafat di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Beliau adalah mursyid Tariqah Naksabandi. Di sana hingga SMA, hingga aliyah. Di Bondo itu sampai SMA ya? Sampai aliyah, tetapi ada proses yang untuk mematangkan. Jadi dari SD masih mengulangi lagi di madrasah ibtidaiyah. Hingga kelas 6 baru naik, tidak sampai lulus, langsung naik ke madrasah sanawiyah. Langsung ke aliyah, madrasah aliyah. Nah, di aliyah saya selesai sebagai guru tugas ya, istilahnya guru tugas. 1 tahun baru menempuh kuliah, kembali menimba ilmu di pondok pesantren, Mas Fahmi. Kuliah itu juga di pesantren gitu ya? Di pesantren, di pesantren, di pondok pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, yang saat ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Nah, di sana saya belajar menjadi aktivis pesantren, aktif di kajian, kelompok kajian Pojok Surau yang KKPS, yang itu bersamaan berdirinya dengan Elkis ya. Elkis di Jogja, sebuah penerbit buku yang pada masanya sangat luar biasa hingga detik ini juga. Kelompok lembaga kajian Islam dan sosial. Nah, di sana belajar filsafat ya, ditekuni, belajar mulai dari filsafat Yunani,
Barat juga, Inggris, ada Prancis di situ ya. Nah, sejak belajar filsafat, saya tertarik di dunia pergerakan. Di dunia pergerakan itu prinsip saya adalah tanpa modal ilmu pengetahuan akan sia-sia menjadi seorang aktivis. Nah, ini prinsip itu menurut saya saat ini yang agak langka. Dasar dulu diperbaiki, ilmu dimatangkan dulu, baru kita action, baru kita bergerak. Sembari kita belajar strategi-strategi dan gerakan-gerakan advokasi sosial dan lain sebagainya. Nah, proses kematangan itu mulai tertarik di dunia gerakan. Saya aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, jadi, PMII ya. PMII ya. Ada juga kawan-kawan nyebutnya PM11. Ya. Ada kalau guyonannya itu pergerakan mahasiswa Insya Allah Islam. Iya, ada lagi itu. Ada banyak Itu di tahun berapa, Gus? Saya mulai semester 1 masuk kuliah itu tahun 2000 ya. 2001 ya. Di situ baru melakukan kajian selama 2 tahun ya. 2 tahun di dunia filsafat itu, banyak buku yang dikaji, didiskusikan bersama, baru masuk di dunia pergerakan. Saya menjabat sebagai ketua komisariat. Ketua komisariat di kampus ya, apa itu? Di kampus yang sekarang Universitas Nurul Jadid. Universitas ya, Nurul Jadid. Ya. Kalau dulu saya masih IAI Nurul Jadid ya. Berarti di komisariat di komisariat Nurul Jadid itu ya. Komisariat IAI Nurul Jadid. Nah, komitmen saya pada saat itu, saya tidak akan mundur dan tidak akan berhenti menjadi ketua komisariat jika saya tidak berhasil mendirikan rayon-rayon di. Pada saat itu 3 fakultas. 3 fakultas. 3 fakultas. IAI masih 3 fakultas pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini hingga menjadi universitas. Saya mendirikan 3 rayon pada saat itu. Ada rayon Asgar Ali Engineer kalau di Tarbiyah itu, ada rayon Nusantara kalau di Fakultas Dakwah, dan ada rayon Al-Wahid kalau di Fakultas Syariah. Di saat ini 3 baru fakultas itu semuanya ada rayonnya sekarang. Ada rayonnya saat ini. Dan itu di zamannya Mas Ainun sebagai ketua komisariat. Sebagai ketua komisariat, inisiatornya gitu ya. Kenapa saya tertarik dan berkomitmen, berprinsip begitu? Seorang aktivis itu jangan kalah pada hewan. Ya. Kalau hewan itu gajah misalkan meninggalkan gadingnya. Kalau manusia apa? Nah, itu harus menjadi prinsip. Misalkan dalam konteks agama itu ada perbedaan manusia dengan hewan itu ya hanya di hayawanun natik, di akal pikirannya. Maka lebih sempurna dari situ. Dibilang manusia itu karena lebih sempurna hidupnya yang memiliki akal. Nah, prinsip-prinsip itu harus ditanamkan menurut saya pada dunia aktivis ya. Dunia aktivis saat ini itu prinsip. Makanya saya agak lumayan keras pada kader-kader yang tidak hanya di PMII lah ya, tidak hanya di PMII, semua di HMI, di GMNI dan aktivis-aktivis lainnya itu jangan nanggung. Kalau nanggung nggak usah jadi mahasiswa. Kalau hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa saya kuliah secara formalitas, buat apa? Punya ijazah tapi ilmunya nggak ada. Begitu juga
dalam hal mentalitas ya. Oke. Mentalitas saat ini mahasiswa. Gimana tuh Gus? Karena ini kan beda jauh ya mungkin antara era sekarang dengan zamannya sampean dulu. Sebenarnya perbedaannya itu adalah di pola hidup saja, pola hidup dan peningkatan fasilitas hidup saja yang berbeda. Kalau ilmu nggak pernah berbeda, nggak pernah ada peningkatan terus dinamis ya kalau ilmu itu. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu signifikan. Menambah iya gitu. Tapi salah satu misalkan soal militansi itu harus dipupuk mulai dari awal. Biasa anak-anak muda itu biasa turun jalan menjadi parlemen jalanan biasa. Kalau mahasiswa tidak pernah demo ya perlu dipertanyakan kemahasiswaannya gitu. Kenapa? Karena itu salah satu mediator membentuk mental. Oke, jadi demonstrasi aksi itu merupakan mediator untuk membangun mental dan semangatnya. Tetapi perkembangannya apakah harus anarkis? Tidak. Kenapa? Karena untuk membangun dan memulai sebuah perubahan itu tidak harus anarkis. Oke. Banyak jalan yang bisa dilakukan. Gus Ainun, ngomongin mentalitas ya. Jadi kita tahu bersama bahwa Gus Ainun ini kan berasal dari Madura. Di mana tipikal wataknya orang Madura ini yang semangat, kerja keras dan sangat luar biasa lah bagi saya mentalitasnya, apalagi di perantauan-perantauan seperti ini. Merantau dari Madura ke Jawa, ke Situbondo awalnya ya, terus ke Probolinggo sampai kemudian membangun jejaring di dunia aktivisme yang didasari oleh ilmu pengetahuan yakni filsafat gitu ya. Lah, apa sih yang kemudian memotivasi Gus Ainun ini sehingga saya yakin untuk menjadi aktivis dan berproses di sini di PMII terutama. Menjadi aktivis itu kan niat suci ya. Jadi niat suci yang di dalamnya ada prinsip-prinsip kesamaan. Prinsip-prinsip kesamaan dengan dirinya, dengan jiwanya, melihat kondisi sosial yang terjadi. Pada prinsipnya sebenarnya anak muda itu dalam dirinya kan berontak. Dalam dirinya itu berontak, ingin bergerak. Tetapi yang sempurna atau yang mendekati pada kesempurnaan, pemikiran anak muda itu harus dikuatkan dasarnya. Harus dikuatkan dasarnya dulu untuk bergerak. Nah, sedikit saya saya tiga minggu ya di melakukan studi banding, misalkan salah satunya di Singapura pada saat saya menempuh S2 tuh. Nah, apa dasarnya? Logika kita harus didasari dengan fakta dan kenyataan yang dilihat oleh panca indera. Oke, empiris. Baru kita berpikir tuh. Baru kita berpikir. Jangan kemudian melahirkan ide dulu tidak sama dengan yang kenyataan yang di bawah. Nah, ini masalah nih. Nah, saat ini ada pergeseran yang cukup menarik menurut saya di dunia kampus ini. Kita merumuskan ide sedemikian rupa, padahal fakta di lapangan tidak sesuai. Oke. Nah, tidak melakukan survei dulu, tidak melakukan mencari temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, baru kita melahirkan konsep-konsep, melahirkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh kita, oleh teman-teman pergerakan. Nah, dalam konteks gerakan, misalkan kenapa sih mahasiswa saat ini itu dalam konteks pemikiran juga tumpul banget? Ya, tumpul banget. Ya, dalam konteks intelektualitas juga saya bisa mengatakan abal-abal. Ya. Menarik. Abal-abal tuh. Kenapa? Karena tidak konsisten pada dasar ilmu pengetahuan. Oke. Saya melakukan banyak
temuan misalkan di lapangan itu, saya sebagai seorang jurnalis, dulu toko-toko buku rame dengan mahasiswa. Di Malang misalkan, di Wilis itu, yang menjadi pusat peradaban mahasiswa, beli buku karena murah gitu. Dapat kiriman dari orang tuanya. Ya. Kalau di toko buku misalkan 100 di Wilis itu buku bekas atau buku yang cacat sedikit bisa 20 atau 30 gitu. Saat dulu ini rame sepi, ya? Saat ini sepi banget, nggak ada yang beli tuh. Apalagi di toko buku. Alasannya adalah digitalisasi. Iya, karena sekarang gini Gus, terkait dengan mungkin sampean tadi menyampaikan bahwa minat baca bukunya kawan-kawan aktivis nih yang mungkin bisa dikatakan rendah gitu ya. Tetapi kan oke, secara langsung tidak membeli buku, tetapi kan kawan-kawan ini juga hari ini pakai gadget, di mana di dalamnya juga ada e-book dan lain sebagainya. Apa ada perbedaan antara membaca e-book dengan membaca buku secara langsung itu, dengan mungkin effortnya membeli dan lain sebagainya gitu? Gimana Gus? Begini Mas, saya hampir 25 tahun di dunia media ya. Oke. 10 tahun saya di dunia media yang basisnya adalah digital. Diakui maupun tidak, secara nasional bahwa daya baca, apalagi di level milenial, sangat rendah saat ini. Oke. Makanya kalau misalkan 2 hari yang lalu minta Menteri Agama itu memerintahkan kepada dosen-dosen di perguruan tinggi swasta yang basisnya ini ya, yang basisnya di bawah Kementerian Agama gitu, belajar. Ada 1 minggu untuk belajar. Jangan sampai jadi dosen itu kalah kepada mahasiswanya. Iya. Nah ini suruh baca sama mahasiswa, dosennya nggak baca. Gitu. Ini bahaya ini. Nah, level bacanya ini sangat rendah sekali. Lalu dikaitkan dengan dunia digital, e-book dan lain sebagainya. Beda nilainya. Kalau dalam tradisi pesantren itu begini Mas, ada jiwa kesombongan, ada jiwa nilai yang ditinggal. Karena berbeda sekali gitu. Berbeda sekali kalau misalkan baca buku tuh, tidak megang buku, tapi e-book yang dipegang, yang lewat gadget gitu ya, lewat handphone gitu. Nilainya berbeda. Girohnya berbeda, semangatnya berbeda, nilainya juga berbeda. Dan gangguannya juga banyak sekali kalau di handphone itu kan. Nanti kelihatan WA apa gitu, ada telepon dan lain sebagainya. Belum Fokusnya lagi berbeda. efeknya ke mata dan lain sebagainya gitu, karena ini bahaya handphone ya, bahaya gadget. Nah, tetapi yang utama adalah soal konsistensi menjadi seorang aktivis. Pada prinsipnya, pada karakternya, dia tidak hanya mengandalkan gaya hidupnya sebagai mahasiswa. Ada pergeseran yang cukup signifikan saat ini. Mahasiswa kuliah hanya menjadi gaya hidup saja. Padahal tidak begitu. Makanya kapan sudah lulus dari perguruan tinggi, SMA misalkan mau kuliah, itu jangan sekali-kali 2 hal yang ada dalam benaknya. Apa itu? Mengejar ijazah dan mengejar jabatan. Banyak sekali. Saya di media, pernah di Kompas, pernah di kompas.com, pernah di Jawa Pos gitu. Jadi agak semi survei ya, penelitian bahwa riset lah ya. Misalkan di fakultas perguruan tinggi yang basisnya guru misalkan. Pendidikan gitu ya. Pendidikan ya. Itu jadi guru. Jadi guru. Dikejarnya di situ. Padahal tidak stabil. Bercita-cita jadi guru, tapi dia tidak melakukan bagaimana menjadi calon guru yang baik. Akhirnya apa? Karena mengejar ijazah, ilmunya nggak dapat, ijazahnya cuma dapat. Itu yang kalau kata Rocky Gerung itu, kuliah itu hanya tanda bahwa orang pernah sekolah, bukan tanda bahwa orang itu pernah berpikir. Gitu mungkin ya kira-kira ya. Begitu. Jadi
lebih prinsipnya, lebih topnya adalah ngejar ilmu dulu, baru barokahnya ziyadatul khair minallahnya gitu. Ijazah itu. Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan begini, orang kalau sudah konsisten mencari ilmu, dapat. Ya, apalagi dapat barokahnya ilmu kan gitu. Tapi kalau ijazahnya dulu yang dikejar, ilmunya nggak dapet tuh. Ya. Nah itu yang niatnya harus diperbarui gitu ya, harus dipertegas dan diperjelas. Dulu, dipertegas sama. Siapapun aktivis masuk di HMI kah, di PMI kah, di GMI kah, gitu ya. Ya tujuannya apa? Jangan hanya mau cari teman karena tidak ada teman menjadi mahasiswa gitu. Telisik dulu. Ini HMI cocok nggak dengan jiwa saya? PMI cocok nggak dengan jiwa saya? GMNI misalkan cocok nggak dengan jiwa saya? Kalau nggak cocok sudah tinggal aja. Misalkan HMI nggak cocok jiwa saya, sudah tinggal aja. Iya. Jangan kemudian berada di bawah naungan atau rumah organisasi itu karena ini dan itu. Nah maka kalau saya diajari pada senior-senior dulu bahwa jangan pernah mengharap sesuatu dari organisasi, tapi berilah sesuatu kepada organisasi. Belum apa-apa sudah minta apa-apa gitu. Betul. Nah, makanya luruskan dulu menjadi seorang aktivis. Wajar saat ini kalau misalkan dunia aktivis ini ya, kalau dulu 98 gitu, saya masih ikut juga 98, mahasiswa yang tidak gerak, apalagi mahasiswa yang tidak militan, mahasiswa yang tidak kritis, sudah dikirimi perempuan itu, dikirimi celana dalam perempuan. Itu sebagai sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Nah, kenapa? Karena terbangunnya peradaban kehidupan itu tergantung sejauh mana dinamisasi ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bergulirnya dan lahirnya itu dari generasi muda. Bukan dari siapa-siapa. Kalau generasi mudanya itu sudah hancur, ilmunya nggak ada, ya sudah, pergerakan sudah selesai di situ. Berarti bisa kita simpulkan ya dari apa yang sampean jelaskan tadi bahwa yang menjadi aktivis itu pondasinya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Maka secara basis pelajari ilmu pengetahuan dulu, metodologi berpikirnya dulu, baru kalian bergerak. Seperti itu. Bergerak. Baru setelah bergerak itu nanti ilmu akan ngalir juga itu. Iya. Kalau ini Gus, jadi dulu kan Anda sebagai aktivis nih, kalau sebagai aktivis PMI itu karir tertingginya dulu sampai mana? Saya pengurus cabang. Sampai pengurus cabang di Probolinggo berarti? Iya, di Probolinggo. Sampai kemudian masuk menjadi jurnalis ya. Iya. Karena saya baru dengar juga ini bahwa Mas Ainun ini itu terpilih menjadi ketua AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Ya. Itu kan luar biasa. Itu gimana dulu memulai karir dari aktivis ke jurnalis itu seperti apa ceritanya, Gus? Saya selesai di PMI itu, saya langsung menjadi sidang redaksi di majalah Risalah, punyanya PBNU. Majalah Risalah. Ya, majalah Risalah. Punyanya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itu saya sebagai editor lah ya, sebagai redaktur dari kongres itu saya langsung ke Jakarta, langsung tidak pulang ke Jakarta. Habis itu Jakarta kurang dinamis bagi saya pulang balik kampung dan saya diterima di Jawa Pos di Radar ya, di Radar Bromo pada saat itu selama 4 tahun. 4 tahun di Radar Bromo. 4 tahun. Habis itu pindah ke Malang. Tidak lama, sekitar 3 tahunan di Berita Jatim. Habis di Berita Jatim saya di Kompas.com. Di Kompas.com itu sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan di Kompas.com. Nah itu sembari saya melanjutkan di pasca sarjana ya. Di Malang. Di Malang, di Universitas Brawijaya, di Fakultas Divisip ya. Ilmu Komunikasi dan Politik. Saya mulai mempelajari dan pada saat di Malang saya juga bersama Gus Dovir itu untuk merintis sekolah tinggi filsafat yang sampai sekarang ada ini. Ya, yang sampai sekarang ada dan alhamdulillah sekarang
sudah menjadi pondok pesantren Baitul Hikmah, ya. Luhur Baitul Hikmah. Oke. Nah, itu sebuah perjalanan ya. Dan saat ini saya mendirikan Times Indonesia bersama kawan-kawan. Dan Gus Ainun sebagai media pimretnya di online. situ ya? Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Tahun berapa itu Gus mendirikan Times Indonesia itu? sekitar 10 tahunan lah. 10 tahun dari sekarang, 2014-an ya? 9 tahunan yang lalu di Time Indonesia, dan saat ini saya diamanati di Ketua Asosiasi Media Cyber. Ya, ini menarik Gus. AMSI ini merupakan organisasi kumpulan dari media-media online itu ya? Ya. Dan itu ada berapa sekarang sekitar ada media? 50 media lah di Jawa Timur itu yang sudah resmi menjadi anggota. Itu ada 47. Banyak sekali yang daftar untuk menjadi anggota, sekitar 50 lebihan. Dan itu pimpinannya adalah Gus Ainun di Jawa Timur? Ya, kebetulan dipercaya kemarin di konferensi wilayah, saya dipercaya oleh kawan-kawan. Pimpinan AMSI itu adalah organisasi perusahaan media, bukan organisasi profesi. Perusahaan. Gus, ini kayaknya hujan Gus, kita harus pindah tempat. Mohon maaf kawan-kawan ya, jadi ini kita break sejenak, kita pindah tempat dulu karena tempatnya outdoor ini. Terima kasih. Oke, monggo. Kawan-kawan semuanya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya, karena cuaca ini kita tidak bisa memprediksi. Kita kembali lagi ke Gus Ainun, terutama saya tertarik terkait dengan AMSI tadi. Organisasi ini di mana memimpin 47 organisasi media online, seperti itu ya, perusahaan media. Nah, Gus, kita melihat bahwa hari ini sumber informasi itu yang banyak dari media online, dari dunia digital. Nah, sebenarnya AMSI sendiri peran strategisnya itu di mana sehingga kemudian harus ada perkumpulan seperti ini? Gimana itu, Gus? AMSI berdiri itu dari akar persoalan perkembangan digitalisasi yang muaranya saat ini di dunia adalah dunia kolaborasi. Maka kekuatan itu akan dibangun, akan terbangun kalau kita konsisten melakukan kolaborasi. Nah, AMSI hadir untuk memperjuangkan, membela, mewadahi, mengawal, meningkatkan kualitas perusahaan-perusahaan media, baik di sektor bisnis maupun di sektor konten. Nah, karena eranya adalah era kolaborasi, maka bersatu media-media mainstream, media-media online di Indonesia dan seluruh provinsi ada AMSI, karena AMSI di level provinsi ya, di level provinsi. Salah satunya adalah AMSI Jawa Timur. Nah, ada dua hal yang saat ini menjadi prioritas di AMSI itu adalah berkualitas kontennya, sehat bisnisnya. Berkualitas kontennya, sehat bisnisnya. Kenapa harus ada redaksi bisnisnya, Gus? Ini kan media. Karena media adalah ya perusahaan, Mas. Media adalah perusahaan yang konsentrasi di bidang pemberitaan, ya, pemberitaan. Nah, pemberitaan itu diatur dalam Undang-Undang Pers ya. Untuk mengawal demokratisasi. Ya, sebagai bagian dari pilar demokrasi. Ya, media itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Walaupun saat ini ada sedikit pergeseran dengan perkembangan digitalisasi, media menjadi pilar kelima dari demokrasi, tapi pilar keempatnya adalah media sosial. Nah, itu guyonannya begitu, dan realitas yang sedang bergulat itu seperti itu. Tetapi sudah mulai ada banyak peningkatan literasi yang dibangun, karena di media sosial itu juga banjir informasi yang tidak jelas. Nah, ya itu Gus, ini penting bagi saya. Mungkin
karena media ini merupakan sumber informasi. Bagaimana kemudian perkumpulan ini melihat informasi yang layak dikonsumsi oleh publik dan informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh publik? Karena banyak sekali ini seliweran informasi-informasi yang tidak benar, yang kebenarannya juga belum bisa kita lihat gitu loh. Bagaimana Gus? Panjang sebenarnya kalau kita berbicara soal media ini ya. Pertama, kenapa AMSI ngambil berkualitas kontennya, sehat bisnisnya? Media tidak dibiayai oleh negara. Oke. Tetapi kemandirian media itu menjadi salah satu kekuatan. Menjadi salah satu kekuatan untuk mengawal proses demokratisasi. Menjadi betul-betul menjadi anjing pelacak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, kolaborasi ini yang dimaksud dalam konteks bersatu dalam organisasi yang berupa AMSI. Ini kita akan kawal betul ya di dua hal ini, antara konten dan bisnis. Oke. Nah, tetapi yang utama adalah awal-awal beberapa tahun yang lalu juga menjadi kegelisahan bagi dunia mainstream keberadaan platform media sosial. Oke. Nah, AMSI sekitar 5 tahun yang lalu juga bekerja sama dengan Internews, Google, USAID untuk melahirkan Cek Fakta. Oke, Cek Fakta. Ya, Cek Fakta. Jadi kalau bisa dicek di cekfakta.com, itu adalah hasil karya media-media yang bergabung di AMSI. Oke. Nah, di dunia banjir informasi ini sangat rentan sekali konten-konten yang tidak jelas. Tidak jelas kebenarannya gitu ya. Saya juga menyampaikan di banyak perguruan tinggi bahwa informasi dan berita itu berbeda. Makanya kalau dalam dunia kami, dunia saya di jurnalistik itu, nggak ada berita hoax itu. Oke. Yang ada adalah informasi hoax. Informasi hoax. Informasi hoax. Hanya salah penyebutan saja orang-orang tuh. Ini berita hoax, ini berita hoax. Nggak ada. Kenapa kok begitu? Karena berita itu dibuat berdasarkan payung hukum dan kaedah-kaedah jurnalisme yang diatur dalam undang-undang. Oke. Kalau media online itu ada pedoman media cyber. Jadi ada aturannya. Membuat berita itu ada aturannya. Yang itu sudah jelas dalam berita itu Tuhannya adalah fakta. Oke. Tuhannya berita adalah fakta. Tidak boleh. Penulis sekalipun tidak boleh beropini. Kalau mau beropini silakan nulis di luar berita. Jangan dicampur adukkan intervensi atau menginterpretasi, menafsiri temuan-temuan di lapangan. Sudah. Kenapa? Dalam kategori jurnalisme itu adalah jabarkan, jangan katakan. Kalau di dunia media, jabarkan, jangan katakan. Oke. Kalau mengatakan, dia mesti menilai itu. Oke. Saya menemukan perempuan cantik misalkan, lalu tafsiri, dia kan cantik. Cantik itu kan bukan fakta. Oke. Itu persepsi saja. Subjektif Tapi ya. subjektif. Tapi sampaikan fakta yang di lapangan. Panca indera kita digunakan oleh seorang jurnalis menyampaikan fakta yang ada. Menjabarkan fakta-fakta, temuan-temuan di lapangan yang ada. Oke. Yang mengatakan, kalau mengatakan itu kan versinya sendiri, bukan versi fakta. Makanya dalam tagline jurnalisme, kata jabarkan, gambarkan, jangan katakan. Gambarkan, jangan katakan. Gambarkan data-data, fakta-fakta yang ditemukan Kondisi di lapangan untuk disampaikan kepada gitu masyarakat. Ya? Gitu. Okay. Bukan mengatakan. Kalau mengatakan itu bukan fakta, tapi ada intervensi, tidak murni fakta. Itu dalam kerangka jurnalisme. Makanya saya juga di perguruan tinggi sering menyampaikan begitu. Jangan bilang berita hoax lah, tapi informasi hoax. Oke. Gitu. Itu yang benar. Nah, AMSI sebagai organisasi korporasi media gitu,
sebagai organisasi perusahaan media terus mengawal, memberikan literasi kepada publik, bagaimana publik mendapatkan informasi yang betul-betul akurat, betul-betul sesuai dengan fakta. Tetapi tantangan masa kini, tantangan media mainstream ini adalah platform, platform media sosial. Nah, saat ini dengan berbagai macam rumusan-rumusan yang kita temukan di dunia digital, platform media sosial saat ini jangan dijadikan lawan, jadikan sebagai teman, partner, berkolaborasi, partner. Nah, berkolaborasi apa? Konten-konten yang di media sosial itu harus dimasuki konten-konten yang sudah hasil dari produk jurnalistik. Supaya publik tidak tersesat. Gitu. Nah, begitu juga kita terus melakukan literasi, edukasi kepada jurnalis, kepada publik, sebagai kepada pemilik akun media sosial. Kita sudah kerjasama dengan platform-platform global. Hingga saat ini yang kita kawal adalah peradaban yang akan dibangun oleh dunia AI. Nah, itu yang terus kita bangun, terus kita lakukan kolaborasi dan kerjasama dengan platform-platform AI. Kenapa? Karena kebutuhan kita adalah data. Nah, jurnalis atau media mainstream yang setiap hari tekun mengumpulkan data, meracik data, menggambarkan data atau fakta, produknya dihadirkan kepada publik ini supaya tidak sia-sia. Walaupun kita berbicara audien ya, melihat media mainstream dan platform media sosial ini sangat berbeda kecenderungannya. Nah, apalagi netizen kita ini kan kondisinya sangat tidak berkualitas dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena yang dominan yang dominan tidak berkualitas. Sukanya ya joget gitu. Kebutuhan. Nah, kita balik lagi, saya sebagai aktivis gitu, yang sekarang berada di media, mengajak kepada seluruh aktivis untuk bersama-sama memberikan konten berkualitas kepada publik yang itu melahirkan ilmu pengetahuan, dan jika sudah tercekoki, terideologisasi dengan ilmu pengetahuan, maka akan melahirkan karya-karya yang spektakuler. Nah, disitulah kenapa anak-anak muda sekarang itu kualitasnya sangat rendah gitu loh. Sangat rendah karena apa? Karena suplai vitamin ilmu pengetahuan, informasi yang masuk atau pemberitaan yang masuk, perkembangan yang masuk juga tidak berkualitas. Gus, ini kan kalau kita melihat dari berbagai macam media, mungkin terutama yang ada di AMSI, Gus, ada nggak Gus informasi yang bahasanya pesanan? Atau karena gini Gus, kalau kita melihat bahwa tadi ya dikatakan oleh sampean itu bahwa kita harus juga memperkuat sektor bisnis, di mana harus ada penghasilan di sana karena juga banyak SDM yang harus dihidupi. Lah, bagaimana kemudian ketika ada upaya atau percobaan menyampaikan informasi yang dalam tanda kutip membranding sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Sedangkan itu bercuan gitu kan. Gimana caranya sebagai organisasi media atau perusahaan media untuk menyikapi hal tersebut? Nah, ini yang penting untuk dikaji bersama ya, bahwa perusahaan media itu ada dua hal yang juga sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena perusahaan media itu juga melahirkan produk, perusahaan apapun juga melahirkan produk. Nah, produknya seperti apa? Nah, di dunia kolaborasi pada saat ini kita harus jeli dan cerdas, juga cerdik, mempetakan secara profesional. Misalkan begini, ada dua ruang di media itu, ada ruang redaksi, ada ruang bisnis.
di antara ruang redaksi dan bisnis ini ada garis api. Oke. Diatur. Ada garis pembatas gitu ya. Garis api. Nah, mana yang sifatnya bisnis, mana yang sifatnya murni secara profesional, independen, itu adalah berita untuk publik. Kalau yang bisnis contohnya seperti Kalau apa? yang bisnis berbayar dong. Oke, contohnya? Orang mau bayar, misalkan, nih, saya diminta tuh, ada media A misalkan diminta untuk membranding bupati misalkan, sudah, bayar berapa? Beritanya seperti apa? Akan dibuat seperti apa? Hal-hal yang selama tidak mengintervensi kepentingan redaksi. Oke, berarti Nah, boleh pesan gitu ya? Boleh saja, tetapi ada kode etik di situ. Oke. Kode etiknya apa? Misalkan, jika konten berupa kerjasama, itu ada yang namanya editorial, Editorial. ya, atau iklan, Oke. nah, atau ya promosi, gitu. Oke, itu ruang-ruang bisnis yang Atau bisa dimasuki gitu kerjasama. ya? Maka berbeda kontennya. Berbeda lagi konten yang memang betul-betul profesional, itu adalah keluar dari nurani seorang jurnalis mau memberitakan apa tidak. Contoh misalkan, banyak dong sekarang, ini persoalan mindset. Oke. Saya diundang nih oleh satu lembaga misalkan untuk memberitakan. Ya hak saya dong, mau layak atau tidak hak saya, jangan intervensi saya. Oke. Kalau misalkan tidak saya tulis, jangan marah ke saya. Oke. Kalaupun mau tayang, ya harus bayar. Oh, bisa seperti itu berarti dalam dunia jurnalisme ya? Nah, itu garis api. Oh, oke. Harus diperjelas antara ruang redaksi dengan ruang bisnis. Oke. Nah, itu diatur juga dalam undang-undang. Membedakan mana ruang bisnis dan juga mana ruang redaksi. Jadi biarkan, silakan undang media, undang jurnalis, tayang atau tidak hanya media dong. Hanya pemimpin redaksi dong mau menayangkan apa tidak. Jangan diintervensi. Ada banyak misalkan nggak tayang itu maksa. Sudah nggak bayar, tayang lagi nggak bayar dalam artian iklan ya. Oke. Tak tayang. Nah, kesadaran itulah yang harus dipahami. Monggo Mas, silakan kalau misalkan layak silakan ditulis, nggak layak nggak apa-apa. Kalau gini, kalaupun saya mau nayangkan ini kira-kira berapa? Oke. Nah, itu sudah masuk ranah bisnis, ranah publikasi. Apakah itu boleh? Boleh dalam jurnalisme. Kalau dibalik, seumpama gini nih, misalkan saya tokoh publik gitu ya. Ada berita yang ini kalau ditayangkan membuat nama saya buruk katakan gitu, dan saya bayar untuk tidak dipublish itu, bisa nggak kayak gitu? Kalau logikanya dibalik. Kalau begitu, kali ini kan ditayangkan, tapi kalau saya minta untuk tidak ditayangkan seperti apa? Kalau begitu tetap dalam kerangka mindset ya masing-masing personal ya, masing-masing personal orang, apakah mereka mau terhadap suap atau tidak. Karena kebetulan saya juga kalau di profesi saya di anggota dan mantan sekretaris saya di Aliansi Jurnalis Independen di AJI itu. Ya, yang dikenal lah bahwa AJI itu teman-teman AJI anti amplop gitu. Ya. Tidak mau suap ya, pada prinsipnya suap kalau dalam agama itu kan arrosi wal murtasi finar gitu. yang neraka. Ya, penyuap dan yang disuap sama neraka. Ya. Itu persoalan prinsip, lagi-lagi persoalan prinsip. Tetapi mindset kita yang harus dipahami adalah mana kepentingan redaksi, mana kepentingan bisnis itu. Nah, kalau kita mau cerdas, misalkan bisa nggak saya bayar, silakan ke bisnis, ditulis sesuai ya B2B, business to business. Apakah business to business itu salah? Nggak salah. Itu yang dimaksud dengan ini kayaknya nih barang ini Tiongkok banget. Iya, Tiongkok itu banget. Bisnis semua ya. Sudah bicara bisnis, tapi persoalan bicara jurnalisme itu nggak boleh. Jadi ada yang begini dalam buku 9 elemen jurnalisme itu Bill Kovac yang ditulis oleh Bill Kovac itu begini. Jika anak saya menjadi seorang pembunuh, saya seorang jurnalis, saya akan tulis itu anak saya sebagai pembunuh. Oke. Berarti kan hak saya sebagai seorang jurnalis, saya akan menyampaikan bahwa si A, anak saya
yang sebagai pembunuh, saya akan menyampaikan bahwa dia yang membunuh. Oke. Tidak melihat kemudian karena anaknya membunuh tidak menulis. Itu bentuk profesionalisme jurnalis. Jurnalis. Dan itu adalah idealisme atau pakem jurnalisme. Kalau dalam ada 9 elemen jurnalisme kalau di bukunya yang ditulis oleh Bill Kovac itu. Ya, menulis adalah hati nurani. Menulislah untuk kepentingan publik. Menulislah untuk kepentingan masyarakat. Menulislah untuk kepentingan nurani. Nah, lalu kita bisa mempetakan. Lihat dulu, dicek dulu, ini berita kerjasama apa enggak gitu. Ini berita murni jurnalis apa enggak. Nah, jurnalis bertugas untuk menulis sesuai dengan fakta ditemukan. Nah, kalau misalkan ada acara lalu tayang, bayar dong. Nah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara redaksi dengan bisnis. Nah, kenapa kok begitu? Di Indonesia ini termasuk negara yang sangat melindungi terhadap kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers. Jadi tidak ada otoritarianisme. Beda dulu dengan Orde Baru ya, Orde Baru yang banyak membredel media gitu karena kritis dan lain sebagainya. Nah, saat ini sudah tidak zaman lagi begitu. Ada keterbukaan yang sangat luar biasa hari ini. Sangat luar biasa, bahkan saat ini publik sudah tertipu dengan padahal ini diproduksi oleh netizen misalkan oleh akun pribadi, dinilainya itu adalah media. Produk media, padahal tidak. Ini harus lebih hati-hati dan publik harus betul-betul cerdas mana berita dan mana yang informasi. Berarti gini Gus, di dalam sektor tersebut jadi kan mana redaksi, mana bisnis itu kan memang ada pembatasnya. Dan itu sangat abu-abu lah karena sejatinya kalau yang disampaikan sampean tadi bahwa ya boleh-boleh saja untuk menginginkan personal branding saya seumpama itu dipublikasikan, terlepas itu menyampaikan atau tidaknya informasi itu juga bisa dibayar gitu kan, seperti itu. Karena membayar itu kan bukan berarti mengkibiri keadilan dan mengkibiri nurani. Memang ada porsinya yang dimaksud dengan berjalan sesuai dengan profesionalitas ya profesionalitas. Gitu. Selama tidak ada tekanan dan intervensi, no problem. Jadi yang penting dijelaskan kepada publik gitu, kepada masyarakat. Kalau karena masyarakat juga butuh dong menginformasikan kepada publik. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini soal idealisme seorang jurnalis, misalkan di sini tempatnya. Nah, ini kedua-duanya juga di zaman kolaborasi ini juga bisa berkolaborasi. Ya, ini mungkin itu menjadi informasi baru lah bagi teman-teman semuanya bahwa ya ada berita yang memang murni itu atas dasar fakta dan ada fakta yang sesuai pesanan fakta gitu kan. Terutama pemerintah lah, sekarang pemerintah kayak gitu. Gimana kalau pemerintah gitu, Gus? Seumpama ada nih informasi yang kemudian harusnya diinformasikan kepada publik terkait dengan dalam tanda kutip buruknya pemerintah, dan pemerintah membayar supaya tidak ditampilkan atau tidak ditayangkan, itu tergantung jurnalisnya atau redakturnya atau seperti apa yang seperti itu? Kalau saya malah tergantung pemerintahnya tuh. Iya. Berarti pemerintahnya yang tidak cerdas tuh. Kenapa? Karena sudah ada kursinya masing-masing tuh. Wilayah branding di sini, wilayah kepentingan publik di sini. Silakan. Nah, karena eranya adalah kolaborasi silakan. Banyak kita melakukan, terutama di media-media anggota AMSI yang melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian, dengan TNI, dengan pemerintah. Untuk menyampaikan informasi ya. Silakan mereka itu berekspresi di media mainstream sesuai dengan nggak ada Pak di zaman saat ini toilet aja bayar. Iya. Apalagi berita. Apalagi soal membranding gitu. Apalagi soal membranding bayar. Tetapi jangan kemudian ganggu kalau misalkan media menjalankan tugas pokoknya, tugas dasarnya untuk melakukan pengawasan
dan mengkritisasi hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, dengan hati nurani, sudah. Apalagi di zaman keterbukaan saat ini. Di satu sisi, ya ini kan sudah kerjasama, banyak tuh pemerintah, kita kan sudah kerjasama. Ya jangan suka mengkritisi lah, nggak bisa. Kerjasama mengkritisi tetap jalan dong. Oke, itulah balancingnya ya, keseimbangannya di situ. Di situ perbedaan antara media mainstream dengan media sosial yang dikendalikan oleh satu orang aja. Gus, mungkin ini terakhir ya, karena memang kalau dilihat dari track record jenengan dari Madura ke Situbondo ke Probolinggo jadi aktivis, jadi jurnalis sampai kemudian hari ini menjadi Pemret ya kan, Times Indonesia sampai menjadi ketua Asosiasi Media Cyber ya Indonesia Jawa Timur. Apa sih Gus pesan untuk kawan-kawan muda, untuk kawan-kawan yang hari ini sedang berproses, yang hari ini sedang mencari jati dirinya dan sedang memperbaiki kualitas dirinya? Apa pesan dari Gus Ainun untuk kawan-kawan tersebut? Kalau saya cuma satu, Mas. Konsisten. Konsisten kalau dalam agama itu istiqomah. Melakukan sekecil apapun, kalau itu istiqomah, dia akan melahirkan kekaromahan. Nah, belajar istiqomah, bergerak istiqomah, berjuang juga istiqomah. Segala hal yang nilainya positif harus dilakukan secara istiqomah. Tanpa itu semua nggak bisa. Saya 2 kali ke kantor Google tuh, Google Indonesia. Ya berkunjung lah. Apa sih kekuatannya? Dunia digital itu sama, kekuatannya itu konsisten. Kalau dalam agama istiqomah. Kalau saat ini nulis, besok nggak nulis. Kalau saat ini buat konten, besok nggak buat konten. Itu dinilai oleh dunia digital tidak ada. Maka karena istiqomah itu meninggalkan jejak sejarah yang baik, nah dia yang akan dikasih nilai yang baik. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan akan memberikan nilai lebih, memberikan nilai lebih kepada orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan tugas apapun. Tugas dirinya, tugas orang lain, kepentingan untuk orang lain, tugas untuk negara, publik dan sebagainya, istiqomah. Nah, dalam keistiqomahan itu nanti akan melahirkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Kalau sudah bermanfaat kepada dirinya dan orang banyak, itu ada 2 penyatuan legacy. Ada warisan-warisan yang kita tinggalkan. Nah, itulah pentingnya kita umur hanya 70 maksimal lah ya, 100 lah, 90 lah ya. Tapi apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita, itu yang terpenting. Tinggalkan sesuatu yang berharga, tinggalkan sejarah yang bernilai untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk masyarakat umum. Gus Ainun, terima kasih banyak, luar biasa. Ini menjadi kalimat penutup yang bagi kawan-kawan mungkin ya sangat luar biasa karena hanya satu kuncinya, istiqomah, konsisten dan berkelanjutan. Gus Ainun, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.